And I wanted to learn how to talk like that. Hai, kembali lagi di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tolong juga tekan tanda jempol lalu meninggalkan beberapa chat di kolom komentar dan tentunya subscribe. Mengangkat cerita penuh makna dan filosofi hidup, film Soul menawarkan kisah yang menarik untuk disaksikan. Soul juga menjadi salah satu film animasi Disney paling ditunggu tahun 2020. Film Soul digarap oleh Peter Docter yang sebelumnya pernah menggarap film populer lain produksi Pixar seperti Inside Out, Up, dan Monsters Inc. Penggarapan film ini terbilang cukup panjang karena memakan waktu selama 4 tahun. Pada 2016, Docter mengumumkan dirinya akan terlibat sebagai sutradara film Soul. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 2019, Pixar mengumumkan bahwa proses produksi telah selesai dan siap dirilis pada 2020. Dalam menggarap film berdurasi 110 menit ini, Docter tidak hanya bertindak sebagai sutradara, namun juga sebagai penulis naskah. Dilansir dari situs resmi Pixar, ide cerita untuk film Soul ternyata telah digagas Docter sejak 23 tahun silam. Tepatnya ketika putranya lahir. Saat itu dokter berpikir tentang sifat bawaan manusia sejak lahir, dari mana sifat tersebut berasal dan prosesnya hingga ada dalam diri manusia. Hal tersebutlah yang kemudian menginspirasi dokter menggarap ide cerita untuk film Soul. Film Soul menampilkan dua bintang besar Hollywood sebagai jajaran pengisi suara, yaitu Jamie Foxx dan Tina Fey. Jamie Foxx merupakan aktor ternama yang pernah mendapat penghargaan aktor terbaik dalam ajang Golden Globe Award untuk film Ray pada tahun 2004. Sementara Tina Fey adalah aktris dan komedian yang terkenal karena perannya dalam sketsa komedi NBC Saturday Night Live. Oh, hey, sure. Tahun 1997 sampai 2006. Dalam film Soul, karakter utama Joe Gardner digambarkan sebagai pria keturunan kulit hitam yang berjuang meraih mimpinya menjadi seorang musisi jazz. Joe Gardner merupakan karakter kulit hitam pertama dalam sejarah karya animasi Pixar. Tak hanya karakternya, pengisi suara untuk karakter Joe juga diisi oleh aktor berkulit hitam, Jamie Foxx. Hal yang tak kalah menarik dan membanggakan dari proses produksi film Soul adalah keterlibatan animator asal Indonesia, Pauly Alam. Pauly sendiri sudah sejak 2017 bergabung menjadi animator di Pixar. Ia juga pernah terlibat dalam penggarapan film Pixar lain seperti Coco pada 2017, Toy Story 4 pada 2019, dan Onward pada 2020. From the top. Ready. 1, 2, 3. I see you, Caleb. Smell you. Forgot my socks, Mr. G. Dia adalah Joe Gardner, guru kesenian pada waktu di sebuah SMP yang bercita-cita menjadi bintang jazz terkenal. Joe sangat handal bermain piano. Itu diwarisi dari sang ayah yang sudah meninggal. Namun hidup tidak semudah mengikuti Ninja Warrior, kawan. Saat sedang mengajar, Capsec memanggil. Joe diberikan surat pengangkatan jadi guru tetap, yaitu PNS, yang secara otomatis dia mendapatkan gaji pokok, BPJS, jaminan hari tua, pensiun, dan tentunya sertifikasi. Namun Joe terlihat tidak begitu gembira. Sewaktu pulang, Joe menyampaikan cerita tersebut pada ibunya yang memiliki sebuah toko tailor pakaian. Sang ibu sangat senang karena sudah sangat lama berharap Joe punya pekerjaan tetap dan berharap kalau Joe menjawab yes saat itu. Joe tidak terlalu berani untuk mengatakan keinginannya pada sang ibu karena Joe sudah sering gagal dalam meraih mimpinya. Saat sedang berbincang, Joe mendapat telepon dari mantan muridnya dulu bernama Curly. Curly adalah drummer baru di quartet Dorothy Williams, salah satu bintang besar jazz yang secara kebetulan sedang melakukan tour di kotanya si Joe. Karena pemain piano mereka sedang ada kondangan nikahan Bapak Lurah, Curly mengajak Joe bergabung. Joe pun bergegas. Setelah berkenalan, Joe langsung diajak main oleh Dorothy.
Tanpa basa-basi, Dorothy langsung memulai. Tentu saja Joe dapat mengikutinya hingga akhirnya Joe hanyut dalam permainannya sendiri yang membuat rekannya tercengang. Sorry, Dorothy kagum dan menyuruh Joe untuk unjuk kehebatannya besok malam jam 7. Di perjalanan pulang, Joe menceritakan kegembiraannya pada sahabatnya via telepon. Karena nikmat sekali curhat, Joe tanpa sadar melewati banyak bahaya hingga ia sadar karena ngonggongan anjing dan hampir tertabrak. Joe tersadar dengan tubuh yang berbeda, sendirian berada di sebuah jalan mirip seperti Toots Piano. Ia melihat sebuah cahaya yang sedang menyedot semua sekitarnya. Joe berlari dan bertemu beberapa makhluk sepertinya dan mengetahui kalau mereka di dalam perjalanan ke alam baka atau di sini disebut The Great Beyond. Karena Joe tidak terima dia mati saat kesempatan yang ia tunggu-tunggu tiba, mencoba lari dan menembus pembatas hingga terjatuh ke suatu tempat yang dipenuhi dengan makhluk sepertinya namun berukuran kecil. Lalu penjaga tempat tersebut menemui Joe. Dia bernama Jerry. Jerry menjelaskan tempat ini adalah alam sebelum kelahiran atau disebut The Great Before. Di sini adalah tempat para jiwa dicetak kepribadiannya sebelum pergi ke bumi menggunakan gerbang bumi. Joe sempat beberapa kali mencoba namun selalu kembali ke tempat semula karena dia tidak memiliki semacam paspor bumi. Sementara di jalan menuju Great Beyond, penjaganya bernama Terry menemukan kesalahan dalam penghitungannya. Satu jiwa hilang. Lalu Jerry membawa Joe ke seminar dirimu, dan di sana Joe bertindak sebagai mentor. Joe awalnya ingin menolak, namun akhirnya mau menjadi mentor karena Jerry akan mengembalikan Joe ke Great Beyond apabila Joe menolak. Dengan asal-asal Joe mengambil tanda pengenal dan diantar oleh Jerry lainnya ke seminar dirimu. Lalu Terry datang ke Great Before dan memberitahu perihal hilangnya satu jiwa. Para Jerry sepertinya mendukung Joe di sini. Lalu Terry menuju tempat penyimpanan file jiwa guna mencari siapa yang hilang tersebut. Sementara Joe sudah di seminar dirimu. Seminar ini adalah tempat orang-orang yang sekarat di bumi atau bisa dibilang koma untuk membantu para jiwa baru ini mendapatkan poin terakhir dari paspor bumi mereka. Mereka menyebutnya api. Mendengar hal itu, Joe mendapatkan ide. Satu persatu mentor dipanggil namanya dan diberi satu jiwa baru. Tiba pada nama Dr. Bjorn Borgenson. Tidak ada yang bangun. Ternyata itu adalah tanda pengenal yang diambil oleh Joe secara acak tadi. Joe menjadi mentor dari jiwa yang spesial, jiwa nomor 22. Dia selalu gagal dalam mendapatkan apinya. Padahal mentornya sangat hebat-hebat. Mentors who failed and now hate me. Mother Teresa. I have compassion for every soul, except you. The world doesn't revolve around you, 22! You are the greatest! Pain in the butt! Marie Antoinette. Nobody can help you. Nobody. Bayangkan berapa lama sudah 22 ini berada di sana. Joe pun menuju ruang diri. Ruang itu memperlihatkan kehidupan para mentor di dunia. Awalnya kehidupan Bjorn yang diperlihatkan sebelum 22 menggantinya dengan kehidupan Joe. Kehidupan Joe sangat menjadikan. Namun Joe tetap ingin kembali ke tubuhnya dan meminta paspor 22 tetapi belum bisa dia gunakan karena belum lengkap. Lalu Joe mendapatkan ide, penuhi paspor 22 lalu Joe mengambilnya dan pergi ke tubuhnya kembali dan 22 bisa tinggal di Great Before selamanya. Segala cara dilakukan hingga waktu kerja para mentor habis. Science, cakes, bacon could be your spark. Yeah. We can't taste either? All that stuff is in your body. The fire is so pretty. I kind of people. Obviously, this...
Oh, yeah, that's good. But no need to feel bad. 22 here can be a bit of a Joe akan dikembalikan ke Great Beyond lagi.